Saudaraku, pada akhir zaman nanti, setelah Khalifah Imam Mahdi dan pasukan pendukungnya banyak memenangkan pertempuran, maka setelah itu Dajjal akan keluar bersama pasukan dan pengikutnya. Imam Mahdi dan pendukungnya pun tak akan sanggup melawannya. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi pemimpin, panglima perang, dan hakim untuk melawan Dajjal, pasukan, dan pengikutnya. Nabi Isa pun akan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Turunnya Nabi Isa dijelaskan di dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyaratus Sa'ah, dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang panjang tentang keluarnya Dajjal, bahwa Nabi bersabda, apabila Allah telah mengutus Al-Masih bin Maryam, dia akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan menggunakan dua pakaian yang dicelupkan ke dalam war dan ja'faran. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam juga diceritakan di dalam hadis Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berjuang membela kebenaran. Mereka selalu mendapatkan pertolongan sampai hari kiamat. Lalu Isa bin Maryam turun. Pemimpin mereka berkata, "Salatlah mengimani kami." Beliau berkata, "Tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi yang lainnya, sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini." Dan inilah yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam sebagai pemimpin, panglima perang, dan hakim umat Islam. Yang pertama yaitu membunuh Dajjal. Setelah Nabi Isa alaihissalam selesai sholat subuh dan menjadi makmum Imam Mahdi, maka mereka berangkat ke Palestina untuk berperang dengan Dajjal dan pasukannya yang sudah berada di sana. Kemudian setelah mereka sholat subuh di Palestina, pintu gerbang mulai dibuka dan terjadilah peperangan antara Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi, kaum muslimin melawan Yahudi, Dajjal, dan para pengikut dan pasukannya. Kemudian Nabi Isa bertemu dengan Dajjal di bab Lut atau pintu Lut dan membunuhnya. Hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2937 dari An-Nawas bin Sam'an bahwa Rasulullah bersabda, Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut lalu membunuhnya. Juga dari hadis riwayat Muslim nomor 2940 dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah Dajjal mati, kemudian pasukan muslimin memburu Yahudi dan pengikut Dajjal dan membunuh mereka semua. Dan inilah bantahan bagi Yahudi yang mengklaim bahwa mereka telah membunuh Isa bin Maryam, nabi mereka sendiri. Sungguh, Allah akan mengungkap kedustaan mereka. Nabi Isa nantinya akan membunuh para Yahudi dan membunuh pemimpin mereka, yaitu Dajjal dan para pengikutnya. Yang kedua, yaitu Nabi Isa akan mengajak dan memerangi manusia untuk masuk Islam. Setelah Dajjal mati, kemudian Nabi Isa, Imam Mahdi, dan pengikutnya akan memerangi semua penganut agama dan sekte di seluruh dunia. Inilah yang menggemparkan seluruh manusia di dunia. Mereka akan diperangi dengan dua pilihan, masuk Islam atau dibunuh. Maka peperangan pun mulai terjadi, dan tentu saja Allah selalu akan memenangkan Nabi Isa, Imam Mahdi, dan para pengikutnya. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, kemudian dia, maksudnya Nabi Isa, akan memerangi manusia hingga mereka masuk Islam. Di zamannya, Allah akan menghancurkan seluruh agama dan sekte kecuali Islam. Setelah menang, Nabi Isa akan menegakkan dan melaksanakan syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yaitu Nabi Isa, Imam Mahdi, dan pasukannya akan mematahkan salib. Setiap Nabi Isa, Imam Mahdi, dan pasukannya memenangkan peperangan di suatu wilayah, maka semua salib-salib yang ada akan dipatahkan dan dihancurkan. Ini dijelaskan di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, demi Allah, putra Maryam akan turun, lalu dia akan menghancurkan salib. Seperti kita ketahui selama ini, bahwa salib diyakini sebagai simbol kepercayaan dan menggambarkan tentang sosok yang sebenarnya bukan Tuhan, melainkan Nabi yang diutus.
Dan dengan inilah Nabi Isa akan membungkam kaum Nasrani dan mendustakan semua hal yang dikatakan kaum Nasrani. Dan beliau juga akan menampakkan berbagai kepalsuan dan pengakuan mereka yang batil. Yang keempat, yaitu Nabi Isa, Imam Mahdi dan pasukannya akan membunuh babi. Semua babi yang ditemui setelah mereka memenangkan peperangan akan dibunuh. Hal ini dijelaskan di dalam Sahih Muslim bab Nuzulu Isa dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Demi Allah, Isa bin Maryam akan turun dan membunuh babi." Seperti kita ketahui bahwa babi termasuk binatang yang najis dan haram untuk memakannya. Maka pembunuhan babi yang dilakukan oleh Nabi Isa, Imam Mahdi dan pasukannya adalah sebagai koreksi dan pelurusan kembali atas pemahaman kaum Nasrani dan kaum lainnya yang menghalalkannya, padahal Nabi Isa sendiri mengharamkannya. Dan Nabi Isa sendiri membunuh babi berdasarkan syariat Islam yang diterapkannya. Yang kelima, yaitu Nabi Isa akan menghapus jizyah. Jizyah adalah semacam upeti yang dibebankan kepada orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin dan tidak mau memeluk agama Islam. Dengan jizyah tersebut, mereka boleh tinggal di negeri kaum muslimin dan akan mendapatkan jaminan keamanan. Setelah Nabi Isa turun dan bersama Imam Mahdi beserta pasukannya menguasai dunia, maka Nabi Isa yang beragama Islam tidak akan menerima jizyah, tidak akan menerima apapun dari orang kafir kecuali Islam. Adapun orang kafir yang tetap ingin membayar jizyah, mereka tidak akan dilindungi. Bahkan beliau hanya mau menerima keislaman orang kafir. Jika enggan, ia akan dibunuh. Demikian dikatakan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi, An-Nawawi, dan ulama selain beliau dalam Syarah An-Nawawi. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Tidak nabi seorang nabi pun antara aku dan dia," maksudnya Nabi Isa. "Dia pasti akan turun, kemudian dia akan menghapus jizyah." Yang keenam, yaitu Nabi Isa sebagai hakim yang adil. Setelah beliau memenangkan peperangan dalam mengislamkan manusia, maka beliau menjadi hakim yang adil yang berhukum dengan syariat Islam. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil dan pemimpin yang bijaksana. Harta melimpah ruah sehingga tak seorang pun menerima sedekah atau zakat, sehingga satu sujud lebih baik dari dunia seisinya. Dan ini menandakan telah semakin dekat datangnya hari kiamat, sehingga meskipun harta melimpah ruah tiada berguna, dan sujud itu lebih baik untuk bekal di akhirat kelak. Beliau akan memperlakukan umat manusia dengan kasih sayang, bijaksana, dan keadilan." Setelah Nabi Isa dan Imam Mahdi memenangkan semua peperangan dan menerapkan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka Allah menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Dunia dipenuhi dengan keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran serta kelapangan. Allah akan menurunkan hujan lebat. Bumi akan mengeluarkan buah-buahan dan keberkahannya. Harta akan melimpah. Sementara perselisihan, kebencian, juga sikap saling dengki akan hilang. Dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, Isa bin Maryam akan turun. Percekcokan, permusuhan, dan sikap saling dengki akan hilang. Mereka akan menyeru orang lain untuk menerima harta, lalu tidak seorang pun menerimanya." Juga di dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Sesungguhnya dia, Ibnu Maryam, akan turun, dan suasana di muka bumi akan aman, sehingga singa dapat hidup bersama onta, harimau dengan sapi, serigala dengan kambing, demikian pula anak-anak kecil bermain dengan ular, tanpa membahayakan mereka. Wallahu a'lam." Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komennya.